Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiarini Dwi Fitayanti, NIM 2018-0603111123, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, tujuan dibuatnya video ini untuk perbaikan nilai pada forum diskusi mata kuliah Geometri Transformasi. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Oke, nah forum diskusi yang akan diperbaiki yaitu pada diskusi pertemuan kedua, lalu diskusi pada pertemuan ke-10, diskusi pada pertemuan 11, dan diskusi pada pertemuan 12. Nah, ini forum diskusi yang akan saya bahas untuk perbaikan nilai yang masih kurang. Oke. Pada diskusi pertemuan 2 tentang transformasi ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan transformasi? Nah, transformasi menurut saya yaitu proses mengubah setiap titik koordinat ke titik koordinat lain pada bidang tertentu. Nah, transformasi tidak hanya diterapkan pada titik-titik, tetapi juga dapat dilakukan pada kumpulan titik-titik yang membentuk suatu bidang tertentu. Nah, pada umumnya, posisi atau bentuk awal dinotasikan dengan X, Y, dan posisi atau bentuk akhirnya itu dinotasikan dengan X aksen, Y aksen. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada suatu fungsi yang bukan merupakan transformasi? Lengkapi dengan contoh. Oke, menurut saya itu ada. Nah, jika fungsi tersebut itu tidak memenuhi syarat dari transformasi. Nah, syarat dari transformasi itu yaitu dia tuh harus ada jika dia itu memenuhi syarat refleksi, dilatasi, rotasi, dan translasi. Untuk contohnya itu saya juga masih bingung. Jadi ini di sini belum saya berikan contoh. Nah, di soal yang ketiga, yaitu pada soal keempat tugas pertama, apakah pemetaan T merupakan transformasi? Lengkapi dengan alasan. Baik, saya akan share screen untuk soal keempat pada tugas yang pertama. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah soal keempat pada tugas yang pertama. Nah, ini diberikan soal yang berbunyi suatu fungsi T merupakan pemetaan dari suatu bidang V dan pemetaan T ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Untuk setiap A, elemen V, TA sama dengan A. Kita transformasi A sama dengan A. Dan apabila P elemen V dan P tidak sama dengan A, maka transformasi P sama dengan Q, dengan Q adalah titik tengah dari garis AP. Tentukan apakah fungsi T merupakan surjektif dan injektif. Nah, yang pertama ini ada pembahasan yang pertama. Nah, di pembahasan yang pertama ini menunjukkan bahwa T ini adalah suatu pemetaan yang surjektif. Nah, di sini kan ada pembahasan pertama dan pembahasan kedua. Nah, di pembahasan yang kedua ini terbukti bahwa T itu merupakan injektif. Nah, lalu berdasarkan
soal diskusi yang ketiga ini, T ini merupakan transformasi karena T itu merupakan fungsi surjektif dan injektif. Oh, iya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada diskusi pertemuan ke-10 tentang setengah putaran. Nah, di sini juga ada 3 soal. Yang pertama, suatu titik A direfleksi terhadap pusat O 0,0 sehingga menghasilkan bayangan A aksen. Misalkan SO adalah transformasi setengah putaran dengan pusat titik O. Apakah SO A sama dengan A aksen? Berikan penjelasan. Nah, kita misalkan titik A itu 10, di titik 10 dan titik 25. Selanjutnya, titik A itu direfleksikan terhadap titik O, di mana dia itu berpusat di 0,0. Lalu A, jika A itu 10,25, maka titik dari A aksennya yaitu min 10, min 25. Selanjutnya, kita menggunakan rumus 2A dikurang X, 2B dikurang Y, maka didapatkan SOA sama dengan 2 dikali 0 dikurang 10, 2 dikali 0 dikurang 25, sama dengan negatif 10, negatif 25. Jadi terbukti bahwa SOA sama dengan A aksen. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada perbedaan antara refleksi dengan setengah putaran atau half turn? Berikan contoh sebagai penjelas. Nah, menurut saya tuh ada perbedaannya itu terletak pada posisi dari hasil setelah dan sebelum ditransformasikan, sehingga tergantung dari letak titik pusatnya. Nah, ini saya juga belum bisa memberikan contohnya karena saya sendiri juga masih bingung, seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu menurut pendapatmu, mungkinkah transformasi setengah putaran memetakan suatu garis atau bangun datar? Nah, menurut saya tidak, karena setengah putaran memetakan setiap titik pada sebuah titik tertentu, sehingga dapat disebut dengan pencerminan terhadap titik. Jadi dia bukan memetakan suatu garis atau bangun datar, seperti itu. Lalu diskusi selanjutnya yaitu diskusi pertemuan ke-11 tentang rotasi. Nah, di sini juga ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah yang menjadi ciri khas dari rotasi dibandingkan dengan refleksi dan translasi? Nah, ciri khas dari rotasi dibandingkan dengan refleksi dan translasi yaitu dia memiliki matriks dengan nilai determinannya itu sama dengan 0, serta memiliki sudut dan arah putaran, di mana arah putaran itu dibagi menjadi 2, yaitu searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Oke, next. Pertanyaan yang kedua, mungkinkah suatu titik transformasi dengan aturan rotasi berbeda, namun menghasilkan bayangan titik atau hasil rotasi yang sama? Berikan penjelasan. Menurut saya, mungkin jika titik ditransformasikan dengan aturan rotasi berbeda menghasilkan bayangan titik atau hasil rotasi yang sama. Misalkan titik asalnya itu X, Y. Nah, terus titik ini dirotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Maka menghasilkan bayangan min Y, X.
Begitu juga jika titik X, Y dirotasi sebesar negatif 270 derajat terhadap titik pusatnya 0,0, maka bayangannya adalah negatif Y, X. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, sifat apakah yang ada pada rotasi, translasi, dan refleksi? Berikan penjelasan. Oke, rotasi, translasi, dan refleksi itu kan merupakan dia itu termasuk dalam transformasi. Nah, di mana ketiganya ini memiliki sifat yang sama, yaitu jika terjadi perputaran, pergeseran, dan pencerminan tidak mengubah bentuk dan ukuran awal suatu unsur atau benda. Jadi dia sifatnya itu tetap tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya diskusi pertemuan 12 tentang rotasi. Ini juga tentang rotasi tapi yang materi selanjutnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah arah rotasi atau berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam memberikan pengaruh terhadap hasil bayangan? Berikan contoh penjelas. Oke, arah rotasi yang berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam akan berpengaruh pada hasil bayangan dari suatu objek. Karena rotasi dilihat dari sudut dan arah rotasinya, di mana rotasi yang berlawanan arah jarum jam, besar sudutnya bernilai positif. Dan rotasi yang searah dengan jarum jam bernilai negatif. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, jika R1 dan R2 adalah rotasi pertama dan rotasi kedua, suatu titik dengan pusat rotasi yang sama namun sudut rotasi yang berbeda. Apakah R1, R2 sama dengan R2, R1? Oke. Misalkan kita punya titik D 1,2. Dirotasikan terhadap titik rotasi 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan jarum jam. Nah, maka menghasilkan bayangan di aksen negatif 2,1. Nah, kemudian dirotasikan lagi sebesar 180 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat 0,0. Menghasilkan bayangan di double aksen 2,-1. Nah, selanjutnya titik D 1,2 itu dirotasikan terhadap titik rotasi 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan jarum jam menghasilkan bayangan di aksen negatif 1, negatif 2. Kemudian dirotasikan lagi sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat 0,0 menghasilkan bayangan di aksen 2, negatif 1. Nah, jadi benar jika R1, R2 itu sama dengan R2, R1. Nah, yang terakhir, apa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan rotasi dengan pusat 0,0 dengan melakukan rotasi berpusat pada AB? Oke, hal yang perlu diperhatikan yaitu titik pusat sebagai rotasinya. Nah, misal titik pusatnya itu 0,0 dan sudut putarnya itu alfa, maka X aksen sama dengan X cos A dikurang Y sin X cos alfa maksud saya. Dikurang Y sin alfa. Nah, Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Itu jika di titik pusat 0,0 dan sudut putarnya alfa. Nah, jika titik pusatnya A, B dan sudut putarnya alfa, maka X aksennya itu X dikurang A cos alfa dikali cos alfa dikurang Y
dikurang B dikali sin alfa. Dan Y aksen sama dengan X dikurang A dikali sin alfa ditambah Y dikurang B dikali cos alfa. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.